Halo EduFriends, kembali lagi bersama educlass.id dan pada kesempatan kali ini, video kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 10, yaitu larutan elektrolit dan juga non-elektrolit. Nah, sebelumnya kita akan mendefinisikan apa sih larutan elektrolit dan non-elektrolit itu. Pertama-tama kita perlu mengetahui definisi larutan. Larutan adalah campuran homogen antara zat terlarut dan juga pelarut. Campuran homogen antara zat terlarut dan pelarut ini dapat terbagi di mana zat terlarutnya bagi menjadi zat elektrolit dan zat non-elektrolit. Apa sih sebenarnya perbedaan zat antara zat elektrolit dengan zat non-elektrolit? Nah, kalau zat elektrolit sendiri adalah zat yang dapat terbagi menjadi ion-ionnya dalam air. Nah, seperti yang kita udah pelajari sebelumnya, bahwa ion itu adalah atom yang bermuatan. Jadi di dalam zat elektrolit sendiri, zatnya itu dapat terbagi-bagi menjadi ion-ionnya dari penyusun zat tersebut. Sedangkan kalau zatnya zat non-elektrolit, dia zat yang tidak dapat terbagi menjadi ion-ionnya. Jadi di dalam larutan, dia hanya tetap berupa sebagai molekul zatnya. Jadi bukan sebagai ion. Sebagai ionnya. Nah, kita akan melihat pertama-tama untuk sifat kelistrikan dari si zat elektrolit dan non-elektrolit. Nah, kalau kita tinjau dari sifat kelistrikannya, kalau larutan yang mengandung zat elektrolit yang kita tulis, larutan mengandung zat elektrolit, nah dia dapat menghantarkan arus listrik, teman-teman. Kenapa dia bisa menghantarkan arus listrik? Kenapa dia bisa mengantarkan arus listrik? Karena dia tersusun atas ion-ionnya. Dan ion-ion ini berarti adanya elektron bebas yang dapat mengantarkan arus listrik. Sehingga pada larutan mengandung zat elektrolit, dia dapat mengantarkan arus listrik. Sedangkan untuk larutan yang mengandung zat non-elektrolit, dia tidak dapat menghantar listrik, menghantar arus. Nah, karena tidak ada ion-ionnya, tidak ada elektron bebas dari ion-ionnya yang dapat menghantarkan arus listrik. Sehingga kita bisa melihat bahwa perbedaan yang signifikan antara sifat kelistrikan pada larutan mengandung zat elektrolit dengan larutan yang mengandung zat non-elektrolit. Nah, kalau bahan pembuatnya, teman-teman. Jadi zat elektrolit ini dapat tersusun oleh beberapa jenis. Untuk zat elektrolit ini dapat terbentuk dari senyawa ikatan ionik. Senyawa ikatan ionik ini contohnya seperti NaCl atau juga magnesium oksida, dan di mana biasanya senyawa ikatan ionik ini ikatan antara unsur logam ketemu dengan non-logam, teman-teman.
Nah, seperti yang kita udah bahas di video sebelumnya, kalau unsur-unsur logam ini biasanya ada di golongan 1A, 2A, 2B sampai 8B, kemudian ada beberapa juga yang di 3A, ada yang di 4A. Nah, sedangkan untuk yang non-logam ini, dia mulainya dari 4A sampai 8A. Jadi teman-teman bisa bedakan kalau senyawanya berupa senyawa ikatan ionik, biasanya dia berupa zat elektrolit. Kita bisa lihat kalau Na dia logam pada golongan 1A, sementara Cl dia non-logam pada golongan 7A. Untuk magnesium dia adalah logam di golongan 2A, sementara oksigen dia non-logam di golongan 6A. Nah, selain zat elektrolit tersusun atas senyawa-senyawa ionik, dia juga dapat berupa senyawa kovalen. Tapi senyawa kovalennya senyawa kovalen yang polar. Yang polar. Apa sih maksud senyawa kovalen polar? Jadi kalau kemarin kita sudah belajar mengenai senyawa kovalen, sekarang kita kan belajar mengenai senyawa kovalen polar, di mana senyawa kovalen non-polar ini, kovalen polar ini adalah senyawa dengan ikatan kovalen dengan ketidakseimbangan elektronegatifan dari unsur penyusunnya, negatifan dari unsur. Jadi kalau dia senyawa kovalen polar, dia ada ketidakseimbangan jumlah elektronnya. Misalkan pada senyawa HCl atau asam klorida. Nah, kalau kita gambarkan struktur Lewisnya, H akan memiliki 1 elektron di valensinya. Sementara klor ini memiliki 7 elektron valensi. Dan kita bisa melihat dia membentuk ikatan kovalen di sini. Penggunaan bersama. Gambarkan dengan ikatan kovalen di sini. Namun teman-teman bisa lihat kalau di sini dia elektronnya lebih banyak dibandingkan pada H. Sehingga dia seperti berat sebelah untuk elektronnya. Makanya disebut sebagai senyawa kovalen polar. Dan senyawa kovalen polar ini adalah senyawa yang merupakan zat elektrolit. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau larutan-larutan non-elektrolit, kalau dia berupa zat non-elektrolit, kalau dia berupa zat non-elektrolit, dia biasanya berupa senyawa organik. Senyawa organik bisa berupa urea, kemudian juga glukosa, atau sukrosa. Nah, ini adalah zat-zat non-elektronik. Atau juga dia dapat berupa senyawa kovalen non-polar. Kovalen non-polar. Kalau tadi adalah senyawa kovalen polar, di mana dia perbedaan elektronegatifan, sekarang dia berupa senyawa kovalen non-polar. Misalkan dia berupa gas oksigen. Nah, dia kan sama-sama memiliki 6 elektron di kulit terluarnya ya. Artinya dia elektronnya, karena dia membutuhkan 2, dia membentuk 2 ikatan atau ikatan kovalen rangkap 2. Dan ini adalah ikatan kovalen non-polar karena dia sama memiliki elektron di sisi kiri dan sisi kanan, jadi seimbang. Dan yang strukturnya seimbang seperti ini biasanya berupa kovalen non-polar. Jadi tidak ada perbedaan elektronegatifan dari sisi kiri atau sisi kanan. Nah, sekarang kita akan lihat kalau dia di dalam uji coba nyala lampu. Nah, kalau misalkan dia di uji coba nyala lampu, kita punya
sebuah rangkaian listrik di mana ini ada tegangan baterai, sumber baterai, kemudian kita punya lampu di sini teman-teman. Nah, kemudian di sini adalah elektroda. Elektroda yang dicelupkan ke dalam larutannya. Nah, ini adalah elektroda. Sementara yang di dalam sini, ini adalah larutannya yang warna merah. Nah, kalau dia berupa larutan mengandung zat elektrolit, kita akan melihat bahwa lampunya akan menyala, dan juga adanya gelembung gas pada elektrodanya. Pada elektroda. Sementara kalau dia berupa larutan non-elektrolit, kita akan melihat kalau dia lampunya tidak menyala, teman-teman. Tidak menyala dan juga tidak ada gelembung gas. Jadi dia memang berbeda antara larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit bila kita lihat dalam bentuk sifatnya, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, kita akan melihat bagaimana karakteristik dari senyawa ion maupun senyawa kovalen polar apabila dalam wujud yang berbeda. Pertama, kita lihat dari senyawa ionik. Nah, kalau pada senyawa ionik, kita akan melihat dalam wujud padatan, kemudian kita akan lihat dalam lelehan, dan terakhir kita akan melihat dalam larutan. Nah, kalau dia dalam fasa padatannya, senyawa ionik ini tidak dapat menghantarkan listrik. Menghantar listrik. Kenapa? Karena pada padatan dia sudah stabil, teman-teman. Dia elektronnya tidak dapat bergerak bebas karena dia padat. Nah, sementara kalau misalkan dia berupa lelehan, dia dapat menghantar listrik. Menghantar listrik. Kenapa? Karena pada lelehan elektronnya bebas. Elektronnya bebas bergerak. Sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Dan pada larutan, dia jelas-jelas akan dapat menghantarkan listrik seperti pada larutan elektrolit. Nah, dia dapat menghantar listrik. Elektronnya bebas bergerak. Sementara kalau kita tinjau, teman-teman, dari senyawa kovalen polar. Nah, kita akan melihat kalau untuk fasa padatan, dia akan sama. Dia tidak dapat menghantarkan listrik. Tapi kalau di larutan, dia dapat menghantar arus listrik. Sama halnya dengan senyawa ionik. Dapat menghantar arus listrik. Sedangkan kalau senyawa kovalen polar, pada fasa lelehannya, dia tidak dapat menghantar listrik. Menghantar arus. Kenapa dia tidak dapat menghantar arus listrik? Karena pada senyawa kovalen polar, dia lelehannya akan berupa molekul yang netral. Molekul-molekul yang netral. Dan molekul-molekul netral ini tidak dapat menghantarkan arus listrik. Makanya kita akan melihat perbedaannya antara senyawa kovalen polar dengan senyawa ionik pada lelehannya adalah kalau ionik dia dapat menghantar listrik, sementara kalau pada kovalen polar dia tidak dapat menghantar listrik pada bentuk fasa lelehannya. Sedangkan untuk fasa padatan dan larutan dia sama aja di antara keduanya. Nah, selanjutnya kita akan melihat untuk latihan soalnya, teman-teman. Hasil percobaan daya hantar listrik beberapa larutan menghasilkan data sebagai berikut. Larutan yang tergolong sebagai elektrolit dan non-elektrolit secara berurutan adalah larutan nomor. Kita ingat, teman-teman, kalau pada uji lampu elektrolit, dia akan menyebabkan si lampunya nyala plus ada gelembung. Sedangkan
Kalau misalkan larutannya non-elektrolit, lampunya tidak nyala, tidak menyala, dan tidak ada gelembung. Tidak ada gelembung. Nah, kalau kita mau cari yang mana yang larutan elektrolit, berarti kita harus lihat yang ada lampu nyala dan gelembungnya. Berarti nomor 1 ada, nomor 3 juga ada, nomor 5 ada. Sekarang kita lihat, kalau yang non-elektrolit, dari bintang bulat, kalau yang non-elektrolit berarti dia tidak menyala dan tidak ada gelembung. Berarti 2 benar, dan juga 4 benar. Berarti jawabannya antara 1 dan 2. Ini yang benar. Selanjutnya teman-teman, kita lihat. Larutan-larutan elektrolit dapat berupa senyawa, karena kita tahu tadi kalau dia berupa larut elektrolit, dia dapat berupa senyawa ionik pertama, dan juga dia dapat berupa senyawa kovalen polar. Jawaban yang benar adalah B, ion dan juga kovalen. Selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya teman-teman, yaitu klasifikasi larutan elektrolit kuat atau lemah. Pertama, kita akan melihat dulu apa sih yang dimaksud dengan reaksi ionisasi. Sebelum kita tinjau larutan elektrolit kuat dan lemah. Reaksi ionisasi sendiri sebenarnya adalah reaksi penguraian suatu senyawa menjadi ion-ion penyusunnya, teman-teman. Nah, suatu senyawa dapat terurai menjadi ion-ion penyusunnya dan reaksi ionisasi jika berada di dalam air, teman-teman. Nah, contohnya seperti misalkan garam natrium klorida atau NaCl. Nah, dia di air dapat mengalami reaksi ionisasi, teman-teman, menjadi ion-ion penyusunnya, yaitu ion natrium dan juga ion klor. Dan klorida. Nah, dia dapat terionisasi menjadi bentuk ion-ionnya. Contoh lain misalkan CH3 COO atau yang teman-teman biasa kenal sebagai asam asetat. Nah, ini dia akan terionisasi menjadi H+ dan juga CH3COO. Nah, teman-teman bisa lihat kalau dia di sini aku gambarkan dengan panah yang 2 arah. Sementara untuk NaCl digambarkan dengan 1 arah. Kenapa bisa berbeda? Karena ini merupakan NaCl merupakan elektrolit kuat. Sementara CH3COH merupakan elektrolit lemah. Apa sih yang membedakan antara elektrolit lemah dan elektrolit kuat? Kita akan melihat dari segi derajat disosiasinya. Nah, derajat disosiasi ini adalah perbandingan jumlah antara zat yang terionisasi dengan jumlah zat mula-mulanya. Jadi semakin besar zat terionisasinya atau semakin besar yang menjadi ion-ionnya, dia semakin besar derajat disosiasinya. Sedangkan semakin kecil derajat disosiasinya, maka dia akan semakin kecil pula untuk derajat ion-ion yang terionisasi. Dan cara perhitungan derajat disosiasi adalah dengan mol zat terdisosiasinya atau mol zat terionisasinya dibagi dengan mol mula-mulanya. Jadi kita hitung berapa yang mengalami disosiasi, kemudian dibagi dengan mol mula-mulanya. Nah, pada larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah, ini berbeda teman-teman. Jadi kalau larutan elektrolit kuat, dia derajat disosiasinya hampir mendekati 1. Sementara kalau dia elektrolit lemah, derajat disosiasinya di antara 0 dan juga 1. Jadi semakin elektrolit tersebut kuat, kalau dia elektrolit kuat, dia akan cenderung habis jadi ion-ion ya teman-teman. Jadi cenderung jadi ion sepenuhnya. Sedangkan kalau kita lihat dia berupa elektrolit lemah, dia masih ada
ada dalam senyawa aslinya teman-teman. Jadi tidak semuanya jadi ion. Makanya derajat disosiasinya tidak mencapai 1. Derajat disosiasi itu maksimal adalah 1, teman-teman. Sedangkan kalau misalkan dia tidak mencapai 1, berarti masih ada yang menjadi dalam bentuk senyawa-senyawanya. Dan ini yang membedakan antara larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat, seperti yang aku sudah jelaskan tadi, bahwa dia larutan ini senyawanya terurai atau terionisasi menjadi bentuk ion-ionnya. Ion-ionnya sepenuhnya. Nah, kalau teman-teman lihat secara eksperimen lampu, dia akan kita lihat amati beberapa pengamatan. Yaitu yang pertama, lampunya akan terang nyalanya. Kemudian kedua, dia akan banyak gelembung gasnya di elektroda. Banyak gelembung gas di elektroda. Nah, dan teman-teman bisa lihat kalau dia samaan ionisasinya ini dalam tanda panah satu arah. Artinya dia cenderung membentuk sebagai ion-ionnya. Nah, ada beberapa larutan elektrolit kuat yang dapat teman-teman hafalkan di sini. Pertama adalah senyawa asam sebagai elektrolit kuat. Dan asam-asam di sini adalah asam-asam kuat, teman-teman. Teman-teman bisa lihat asam sulfat, asam klorida, asam bromida, asam iodida, asam nitrat, dan asam perklorat. Ini adalah untuk rumus kimia dari masing-masing senyawa. Dan paling kanan sini adalah reaksi ionisasinya, di mana teman-teman bisa lihat kalau reaksi ionisasinya akan membentuk ion H+ dan juga anionnya, teman-teman. Dia akan membentuk anionnya. Kemudian teman-teman bisa lihat kalau di sini panahnya arahnya cuma 1, jadi dia membentuk si produknya. Sementara teman-teman bisa lihat juga ada beberapa contoh basa sebagai elektrolit kuat, seperti natrium hidroksida, kalium hidroksida, magnesium hidroksida, kalsium hidroksida, strontium hidroksida, dan barium hidroksida. Dan teman-teman bisa lihat kalau di sini dia rata-rata ini adalah senyawa basa yang tersusun oleh logam-logam pada golongan 1A atau 2A. Dan dia akan membentuk ion hidroksida. Teman-teman bisa lihat di sini ada ion hidroksida. Hidroksida. Nah, dia terbentuk ion hidroksidanya, teman-teman. Ditambah dengan kation berupa logamnya. Nah, sementara kalau di asam tadi, teman-teman bisa lihat kalau dia di sini cenderung pada untuk yang biner ya, teman-teman, yang terdiri dari 2 unsur, dia biasanya tersusun atas golongan 7A. Atau juga teman-teman bisa lihat ada beberapa yang bercampur antara beberapa golongan. Nah, selanjutnya kita juga akan mengenal beberapa garam yang sebagai elektrolit kuat. Nah, garam-garam ini dapat terbentuk dari kation, antara lain kation Na+, L+, K+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, NH4+. Sementara untuk anionnya adalah klorida, bromida, iodida, sulfat, nitrat, perklorat, HSO4-, karbonat, dan HCO3-. Nah, contoh garam-garam ini teman-teman dapat lihat nanti misalkan teman-teman ketemu garam NaBr. Nah, teman-teman bisa lihat kalau dia tersusun atas kation Na+ dan juga Br-. Dan ini merupakan garam sebagai elektrolit kuat. Artinya nanti reaksi ionisasinya NaBr akan mengalami ionisasi sepenuhnya menjadi Na+ dan juga ditambah dengan Br-. Contoh lain, misalkan teman-teman nanti ketemu dengan
CaCO3. CaCO3. Ini kan dibentuk antara ion kalsium dan juga ion karbonat. Dia berupa garam elektrolit kuat. Berarti dia akan membentuk ion-ion yang nanti CaCO3, dia akan membentuk ionnya sebagai Ca2+ dan juga CO32-. Seperti itu. Ini beberapa kation dan anion yang dapat teman-teman pakai sebagai referensi untuk menentukan apakah dia sebagai elektrolit kuat atau bukan. Selanjutnya, kita akan melihat elektrolit lemah. Elektrolit lemah ini adalah senyawa di mana dia memiliki derajat disosiasinya antara 0 sampai 1 dan dia tidak sepenuhnya terionisasi menjadi ion-ionnya. Ya, masih ada senyawa di senyawa awalnya, teman-teman. Contohnya adalah asam lemah ataupun juga basa-basa lemah seperti asam asetat, CH3COH, asam cyanida, HCN, asam fosfat, H3PO4. Nah, inilah contoh-contoh asam lemah, teman-teman. Selanjutnya amonium hidroksida, N4OH, besi 2 hidroksida, aluminium hidroksida, dan juga air. Sampai dengan aluminium hidroksida, ini adalah contoh-contoh dari basa lemah, teman-teman. Sebagai asam lemah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat sebagai basa lemah, dan teman-teman bisa lihat kalau di sini reaksinya sama-sama tetap menghasilkan H+ dan hidroksida OH-. Tapi beda di sini teman-teman bisa lihat bahwa panahnya ada dua arah, artinya masih ada di sisi kiri, masih ada yang berupa CH3COH, tapi juga ada yang menjadi H+ dan CH3CO. Artinya itu dari panah 2. Kemudian air juga termasuk dalam salah satu elektrolit yang lemah. Nah, selanjutnya kita akan melihat latihan soal. Pada larutan A, lampu bola menyala dan terjadi gelembung gas. Pada larutan B, bola lampu tidak menyala tapi ada gelembung gas. Artinya, teman-teman, kalau dia lampunya menyala dan ada gelembung gas banyak, artinya dia berupa elektrolit kuat. Elektrolit. Tapi kalau dia tidak menyala dan tidak ada gelembung gas, berarti dia bukan elektrolit. Tapi kalau dia menyala, lampunya tidak menyala, tapi ada gelembung gasnya. Kalau tidak menyala, tapi dia ada gelembung gas, berarti kita bisa simpulkan bahwa dia adalah elektrolit lemah. Berarti yang A tadi adalah elektrolit kuat karena dia menyala dan ada gelembung gas, sementara yang B adalah elektrolit lemah. Berarti jawabannya yang benar adalah D. Selanjutnya, senyawa berikutnya yang merupakan elektrolit kuat adalah, nah, kalau yang A, C2H5OH, ini adalah senyawa hidrokarbon, teman-teman, yang nantinya teman-teman akan pelajari. Dan ini adalah salah satu senyawa organik, dan dia termasuk non-elektrolit. Selanjutnya, H2SO4. H2SO4 ini merupakan asam kuat yang tadi kita sudah bahas. Berarti dia berupa elektrolit kuat. Maka jawabannya adalah H2SO4. Kalau HCN ini adalah asam lemah. Kemudian C6H12O6 ini adalah glukosa. Dan glukosa non-elektrolit. NH3 ini adalah basa lemah. Selanjutnya, pasangan larutan berikut yang tergolong sebagai elektrolit lemah adalah, nah, kita akan lihat yang termasuk dalam elektrolit lemah. Urea ini adalah termasuk non-elektrolit. Kemudian A dan B pasti salah. Asam asetat. Asam asetat adalah CH3COH dan ini adalah asam lemah. Dan ini adalah elektrolit lemah. Maka CH3COH adalah elektrolit lemah. Sementara untuk amoniak ini NH3. NH3 ini adalah basa lemah.
Basa lemah berarti dia elektrolit. Nah, berarti dia yang jawaban yang benar adalah C. Nah, sekian aja teman-teman pembahasan kali ini dari educlass.id. Tadi kita sudah membahas mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit, dan kita juga sudah membaginya menjadi larutan elektrolit lemah, kuat, dan juga kita sudah mencoba beberapa jenis soal. Terima kasih banyak EduFriends telah menyaksikan video educlass.id kali ini. Sampai jumpa di video educlass selanjutnya. Dadah!